Wabarakatuh. Sampurasun Baraya Handayani. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan melanjutkan materi video pembelajaran sebelumnya. Masih di bab 1, antara kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia rentang waktu dari tahun 1811 sampai 1816. Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1814, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Hindia Timur, Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini diwakili oleh kongsi dagang Inggris bernama East Indian Company atau EIC yang berkedudukan di Kalkuta, India. Sebagai letnan gubernur, Raffles bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal Inggris di India. Selama pemerintahannya, Raffles sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum. Hal itu diwujudkannya dalam beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. 2. Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. 3. Menghapus pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib, verplicht leveranti, yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Memperkenalkan sistem sewa tanah, Lendren. Harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Ide perubahan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan sistem serupa di India. Dan kelima, pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Sebelumnya, pada masa VOC dikenal pajak kolektif. Artinya, tiap-tiap desa wajib menyerahkan pajak kepada VOC. Pada masa Raffles, pajak merupakan kewajiban tiap-tiap orang, bukan seluruh desa. Keenam, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapus. Ketujuh, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Sistem karesidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. Dan kedelapan, membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Namun demikian, pelaksanaan sistem sewa tanah ini gagal karena beberapa faktor, yaitu terbentur sistem sosial budaya dan tradisi Jawa. Belum adanya kepastian hukum atas tanah, rakyat belum terbiasa menggunakan uang sebagai alat pembayaran pajak, serta singkatnya masa pemerintahan Raffles. Raffles juga memiliki hobi dan bakat pribadi. Ia menyelidiki flora dan fauna Nusantara, meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Ia belajar sendiri bahasa Melayu dan meneliti dokumen-dokumen sejarah Melayu yang mengilhami pencariannya akan Borobudur. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa ia tulis dalam sebuah buku yang berjudul History of Java atau Sejarah Jawa. Masa kekuasaan Kerajaan Belanda, rentang waktu dari tahun 1816 sampai 1942. Konvensi London pada tahun 1814 mengembalikan hak Belanda atas koloni-koloninya, termasuk Nusantara. Akan tetapi, situasi sebelum dan setelah penyerahan ini sebetulnya tidak begitu baik bagi Belanda. Pemerintah Belanda sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Krisis keuangan ini terutama disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Prancis serta untuk membayar utang-utang VOC. Dengan latar belakang kas negara yang kosong dan beban utang yang menumpuk ini, dikirimlah negara Van der Capellen pada tahun 1816 sampai 1826 sebagai gubernur jenderal. Ia mengemban tugas penting, yaitu mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara sebesar-besarnya untuk menutupi kas yang kosong itu.
Setelah Van der Capellen dikirim pula De Gissignis pada tahun 1826 sampai 1830. Keduanya melanjutkan kebijakan gubernur-gubernur jenderal sebelumnya. Di sisi lain, tekad untuk mengusir penjajah semakin tumbuh dan berkembang di Nusantara. Oleh karena itu, kedatangan mereka disambut dengan berbagai perlawanan, di antaranya Perang Saparua pada tahun 1817, perlawanan Sultan Palembang pada tahun 1818 sampai 1825, Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, Perang Padri 1815 sampai 1838, Perang Bone pada tahun 1824. Sementara itu, di negeri asalnya di Eropa, Belanda sendiri harus mengeluarkan biaya besar untuk menghadapi pemberontakan rakyat Belgia, yang akhirnya lepas dari Belanda pada tahun 1830. Meski akhirnya perlawanan-perlawanan ini bisa dipatahkan, serangkaian perang itu membuat kondisi keuangan Belanda semakin merosot. Sementara utang VOC belum terlunasi, tuntutan untuk membiayai perang semakin membuat Belanda terbebani. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kesulitan ekonomi atau krisis keuangan tersebut, diutuslah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Tugas utamanya mendapatkan dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Untuk melaksanakan tugas itu, Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor. Penduduk pribumi tidak mungkin menanam tanaman-tanaman itu dengan kemauan dan kesadarannya sendiri, melainkan harus dipaksa. Dari sinilah kebijakan tanam paksa dimulai. Kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel berlangsung dari tahun 1830 sampai 1870. Van den Bosch menghapus sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan apa yang disebut Kulturstelsel. Secara harfiah, Kulturstelsel berarti sistem budidaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini sering disebut tanam paksa karena dalam praktiknya rakyat dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Selain rempah-rempah, kebutuhan masyarakat Eropa waktu itu juga mencakup kopi, indigo atau nila, tebu, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas. Oleh karena itu, Johannes van den Bosch memperluas perhatiannya ke tanaman-tanaman komoditas tersebut. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan Kulturstelsel dibebaskan dari pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/3 dari tahun yang berjalan. Pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman Kulturstelsel dilakukan atau disampaikan melalui para kepala desa. Dalam pelaksanaannya, tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya untuk ditanami tanaman paksa atau wajib. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda seluruhnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handayani, tempat menggantungkan harapan.